Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu Ningtyas, NIM 8600806994. Prodi S1 PGSD UPBJJ UT Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial online pertama mata kuliah Pancasila dengan tutor pembimbing Ibu Dina Anika Marhayani yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila baik dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Berikut penjelasannya. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Proses kelahirannya tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan melalui serangkaian sidang, diskusi, dan perumusan oleh para tokoh pendiri bangsa. Sejarah lahirnya Pancasila bermula pada masa akhir kependudukan Jepang di Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tugas utama badan ini adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan. Dalam sidang pertama BPUPKI, ada beberapa tokoh bangsa yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Momen pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI berakhir tanpa kesepakatan rumusan dasar negara, dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Panitia ini bertugas merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil kerja Panitia 9 adalah sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Demi menjaga persatuan bangsa, terutama setelah menerima masukan dari perwakilan Indonesia Timur, sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah. Kalimat yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menghasilkan rumusan Pancasila yang sah dan final yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berikut merupakan 5 sila Pancasila dan maknanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan sumber segala nilai. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya mengakui dan memperlakukan setiap manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu keadilan yang tidak hanya berlaku di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status atau golongan. Adapun pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda, yaitu memahami bahwa Pancasila bukanlah dogma yang dipaksakan, melainkan hasil perjuangan dan kesepakatan luhur para pendiri bangsa yang bertujuan menyatukan kemajemukan Indonesia. Inti pelajaran sejarahnya yaitu membentuk kesadaran akan jati diri bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai benteng ideologi di era modern.
Dan berikut merupakan kesimpulannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.